Gelar seperti raja, bangsawan, adipati. Itu bukan sekadar sebutan. Itu adalah simbol kekuasaan. Kenapa ada orang yang dipanggil yang mulia, sementara yang lain tidak? Sejak kapan manusia mulai membedakan status hanya dari sebuah gelar? Jauh sebelum negara modern lahir, manusia sudah mengenal hierarki kekuasaan. Gelar bangsawan muncul sebagai penanda status, legitimasi, sekaligus alat untuk mengatur masyarakat. Dari kerajaan kuno hingga monarki Eropa, gelar-gelar ini bukan hanya panggilan kehormatan, melainkan simbol kekuasaan yang membentuk jalannya sejarah dunia. Bagaimana kisah lengkapnya? Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Sejarah gelar bangsawan dapat ditelusuri sejak lahirnya peradaban-peradaban awal di dunia. Di Mesir kuno, sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, para penguasa menyandang gelar Fir'aun, sebuah sebutan yang bukan hanya berarti raja, tapi juga dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi. Dalam kepercayaan Mesir, Fir'aun adalah penghubung antara manusia dan para dewa, terutama dewa Horus dan Ra. Tokoh seperti Narmer yang berhasil menyatukan Mesir Hulu dan Hilir menjadi simbol awal kekuasaan terpusat dengan legitimasi ilahi. Beberapa abad kemudian, muncul Khufu pada sekitar tahun 2589 sampai 2566 sebelum Masehi. Fir'aun yang dikenal sebagai pembangun piramida Agung Giza. Dengan gelar Fir'aun, perintah raja dipandang sebagai kehendak para dewa, sehingga tidak boleh dibantah. Dari sinilah kita melihat bahwa gelar bangsawan sejak awal berfungsi untuk mengukuhkan kekuasaan, menciptakan hierarki sosial, dan menjaga stabilitas negara melalui keyakinan religius. Sementara itu, di wilayah Mesopotamia, sekitar 2300 sebelum Masehi, konsep gelar bangsawan berkembang dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Di kawasan antara sungai Efrat dan Tigris ini, muncul tokoh besar bernama Sargon of Akkad, yang mendirikan kekaisaran pertama dalam sejarah dunia. Sargon menggunakan gelar Lugal, yang berarti raja besar, sebagai penanda otoritas tertinggi atas berbagai kota dan wilayah taklukan. Berbeda dengan Mesir yang menekankan unsur ketuhanan, gelar bangsawan di Mesopotamia lebih berfungsi sebagai alat administrasi dan militer. Raja berada di puncak kekuasaan, diikuti oleh bangsawan, pejabat istana, dan panglima besar yang bertugas mengatur pajak, hukum, dan pasukan. Memasuki dunia Yunani kuno, sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, konsep bangsawan mulai mengalami perubahan. Di Athena, pemimpin seperti Arkon dan Strategos memiliki kedudukan tinggi, tapi tidak selalu diwariskan turun-temurun. Sementara di Sparta, kelas elit seperti Epor dan bangsawan militer memegang kendali negara. Namun, sistem gelar di Yunani lebih menekankan prestasi dan peran publik dibanding garis keturunan murni. Berbeda dengan Yunani, Romawi kuno membangun sistem gelar bangsawan yang sangat terstruktur. Sejak tahun 27 sebelum Masehi, ketika Octavianus menerima gelar Augustus, lahirlah Kekaisaran Romawi. Gelar seperti Imperator, Caesar, dan Princeps menjadi simbol kekuasaan tertinggi. Bangsawan Romawi, khususnya kelas patrisius, memiliki hak politik dan sosial yang tidak bisa dimiliki rakyat biasa. Sistem ini kemudian diwariskan dan mempengaruhi gelar bangsawan Eropa berabad-abad setelahnya.
Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi, Eropa memasuki masa yang dikenal sebagai Abad Pertengahan. Inilah era di mana sistem gelar bangsawan berkembang pesat melalui feodalisme. Di bawah feodalisme, raja memberikan tanah sebagai imbalan kepada para bangsawan yang setia, sebagai bentuk timbal balik antara kesetiaan dan layanan militer yang mereka berikan. Para bangsawan kemudian menguasai tanah tersebut, memerintah, dan melindungi para petani yang tinggal di dalamnya sebagai vasal. Sementara bangsawan juga duduk sebagai hakim dan penguasa lokal. Hal inilah yang membuat kelas bangsawan sangat berkuasa dan menentukan nasib banyak rakyat jelata. Muncullah gelar seperti Duke atau Adipati, Count atau Earl, Baron, dan Knight. Hubungan timbal balik antara bangsawan dan vasal inilah yang menjadi inti sistem feodal di Eropa dan membuat kaum bangsawan menjadi kelas istimewa yang punya hak atas tanah, kekayaan, dan pemerintahan lokal. Sistem ini diperkuat pada masa Charlemagne yang menyusun hierarki bangsawan sebagai tulang punggung Kekaisaran Franka. Pada masa ini, gelar bangsawan bersifat turun-temurun dan sangat menentukan nasib seseorang sejak lahir. Anak bangsawan otomatis mendapat hak istimewa, sementara rakyat jelata hampir tidak punya kesempatan naik kelas. Bangsawan bukan hanya pemilik tanah, tapi juga pemimpin militer, hakim, dan penguasa lokal. Gelar menjadi simbol kekuasaan sekaligus alat kontrol sosial. Memasuki era modern awal, gelar bangsawan mulai menghadapi tantangan besar. Salah satu momen paling penting adalah Revolusi Prancis tahun 1789. Revolusi ini menggulingkan Raja Louis XVI dan menghapus hak istimewa kaum bangsawan. Gelar feodal dianggap simbol ketidakadilan sosial. Peristiwa ini menandai perubahan besar, yaitu kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh darah biru, tapi oleh rakyat dan konstitusi. Namun tidak semua negara menghapus gelar bangsawan. Di Inggris, monarki dan sistem bangsawan tetap bertahan hingga kini, meski kekuasaannya bersifat simbolis. Gelar seperti Duke, Earl, dan Baron masih digunakan, tapi tidak lagi menentukan kekuasaan politik secara langsung. Raja atau ratu seperti Ratu Elizabeth II dan sekarang Raja Charles III berperan sebagai simbol persatuan nasional, bukan penguasa absolut. Sementara itu, di Asia, gelar bangsawan berkembang dengan ciri khas masing-masing wilayah. Di Tiongkok, sejak dinasti Zhou sekitar 1046 sebelum Masehi, dikenal sistem gelar seperti Wang atau Raja, Gong atau Adipati, Hou atau Marquis, dan Bo atau Count. Sistem ini diperkuat pada dinasti Han pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi, di mana gelar bangsawan digunakan untuk mengikat loyalitas pejabat dan keluarga elit kepada kaisar. Kekuasaan tetap terpusat pada satu figur tertinggi, yaitu Huangdi atau kaisar. Di Jepang, gelar bangsawan berkembang sejak abad ke-7 Masehi dengan penggunaan gelar Tenno bagi kaisar, yang dianggap sebagai keturunan Dewi Matahari, Amaterasu. Di bawahnya terdapat bangsawan istana atau kuge dan bangsawan militer daimyo yang menguasai wilayah serta pasukan. Sistem ini bertahan hingga restorasi Meiji tahun 1868, ketika Jepang mulai menghapus feodalisme dan memodernisasi negaranya. Itu tadi sejarah lahirnya gelar bangsawan. Sekarang di abad ke-21, gelar bangsawan lebih banyak menjadi simbol sejarah dan budaya. Meski kekuasaan absolut telah lama runtuh, gelar-gelar ini tetap hidup sebagai pengingat bagaimana manusia pernah membangun sistem sosial berdasarkan hierarki dan legitimasi.
Dari Firaun Mesir hingga bangsawan modern, sejarah gelar bangsawan mengajarkan kita bahwa kekuasaan selalu berubah, tapi jejaknya tetap tertulis dalam sejarah. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.